Berbicara mengenai makna Idul Fitri, tentu pemirsa di rumah sudah tahu lah ya Ustadz ya, apa arti dari Idul Fitri, karena kita sudah diuji ketahanan kita selama 1 bulan dari berbagai macam godaan. Dan dari Idul Fitri, kalau kita memang lulus menghadapi ujian itu, di sana artinya kita menang. Kita kembali lagi ke hati yang fitrah, hati yang suci. Tetapi terkadang yang kita lupakan ini adalah esensi dari Idul Fitri sendiri. Dan selanjutnya apa yang akan kita lakukan setelah Idul Fitri ini? Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li rasulillah. Esensi Idul Fitri tadi, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang kembali menjadi putih. Karena kalimat minal aidin wal faizin bermakna semoga kita kembali menjadi orang yang suci layaknya bayi, dan kita menjadi pemenang dari segenap godaan hawa nafsu selama bulan puasa. Bahkan doa minal aidin wal faizin adalah doa kita sepanjang hari, sepanjang tahun. Bukan hanya momen waktu Idul Fitri saja ya Ustaz. Karena momen-momen Idul Fitri adalah menjadi titik balik di mana kita harus menjadi manusia fitrah, manusia yang lebih baik dari sebelum kita berpuasa selama 1 bulan. Karena puasa ini dikenal dengan syahrut tarbiyah, bulan di mana kita dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Karena dalam diri manusia kan ada 2 keterpanggilan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Keterpanggilan untuk berbuat baik dan keterpanggilan untuk berbuat buruk. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Maka orang yang menang itu adalah orang yang senantiasa menuruti panggilan kebaikan-kebaikannya. Dan inilah esensi dari Idul Fitri, untuk lebih peka terhadap panggilan-panggilan kebaikan, sehingga tidak menggubris panggilan-panggilan keburukan. Karena kalimat mohon maaf lahir dan batin adalah kalimat yang sebenarnya sudah mewakili esensi dari beridul fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Berapa banyak orang yang meminta maafnya hanya lahir, salaman, senyum, tapi batinnya belum memaafkan. Ini banyak ya Ustadz ya? Mungkin termasuk saya mungkin gitu ya. Atau saya juga seperti itu. Ya termasuk kita semua lah. Kita introspeksi masing-masing. Bisa jadi kita bersalam-salaman, bersilaturahim ini cuma sekedar formalitas, menggugurkan kewajiban. Nggak enak lebaran kalau nggak minta maaf, ada yang kurang. Perasaan nggak enak, bukan karena perasaan untuk menggapai hati yang lebih baik. Makanya kalimat berikutnya, kullu amin wa antum bi khairin. Setiap tahun semoga saja kita menjadi manusia yang baik. Menjadi manusia baik itu sulit, apalagi di zaman sekarang. Tantangannya banyak, godaannya beragam. Maka manusia-manusia fitrah adalah manusia yang selalu ingin menebar kebaikan, terhitung dari semenjak beridul fitri. Harus dibedakan antara lebaran dan Idul Fitri. Oke, kalau lebaran apa? Kalau Idul Fitri apa ini? Lebaran ini bagian dari tradisi, budaya. Siapapun bisa lebaran. Orang yang nggak puasa bisa lebaran. Orang yang selama bulan puasa mungkin dia tetap melakukan maksiat bisa berlebaran. Bisa pakai baju baru, bisa pakai sepatu baru. Tapi tidak setiap yang berlebaran itu diberikan prestasi Idul Fitri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Idul Fitri itu berarti ada yang kembali. Al-Fitr artinya bersih, suci. Dia kembali menjadi manusia yang bersih, lahir dan batin. Bagaimana kita tahu Ustadz manusia kalau misalnya saya sudah dapat prestasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Idul Fitri? Tidak pernah ada yang bisa mengukur kecuali diri sendiri. Karena begini, orang ketika sudah merasa bahwa dirinya fitri, justru hal itu membuat dia perlahan semakin jauh. Ketika seseorang merasa suci, merasa benar, merasa paling hebat, sebenarnya perasaan itulah yang membuat dia jauh dari Allah. Tetapi ketika kita merasa jauh dari Allah, merasa belum sempurna, merasa lemah, akhirnya ada keterpanggilan untuk terus mendekat, walaupun secara perlahan. Karena subhanallah, Allah itu dahsyat. 1 langkah kita mendekat kepada Allah, Allah 1000 langkah. Bayangkan apabila kita berjalan menuju Allah, maka tidak terhitung langkah Allah untuk mendekat kepada kita. Baik, Ustadz, kalau kita pada saat bulan Ramadan, kita selalu meningkatkan ibadah kita, sholat tarawih, kemudian tambahan sholat-sholat sunnah, kita tadarus dan lain-lain.
setelah Idul Fitri dan kembali ke aktivitas seperti biasa, kadang-kadang kita ini lupa untuk melakukan hal yang sama pada saat bulan Ramadan karena pahalanya berbeda. Ini godaan juga ya Ustadz ya. Bagaimana cara untuk menghilangkan rasa seperti itu? Yang namanya hawa nafsu, godaan itu bukan sesuatu yang harus kita hilangkan, harus kita buang jauh-jauh, tidak. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana kita memanage hawa nafsu. Itu kewajiban kita sebagai manusia. Manusia ini tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya dosa. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Tetapi dengan kita berpuasa, kita dididik untuk mampu memanage setangguh mungkin, sekuat mungkin hawa nafsu yang selama ini menyelimuti keseharian kita. Iya. Memang sulit. Kita sudah berhasil pada saat bulan Ramadan kemarin. Betul. Namun kembali ke kehidupan seperti biasa, pada bulan-bulan seperti biasa, rasanya seperti susah seperti itu, Ustaz. Nah, itulah ciri-ciri orang yang berhasil meraih Idul Fitri, kembali menjadi suci, dia istiqomah dengan apa yang sudah dilakukan sepanjang bulan Ramadan. Ini memang tantangan terberat, makanya tujuan utama perintah puasa itu kan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, ciri-ciri orang yang bertakwa, dia selalu istiqomah, konsisten. Baginda Rasulullah SAW beliau bersabda, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan kita, perbuatan yang sedikit tapi konsisten, istiqomah. Itu yang susah. Berapa banyak orang yang pada awalnya sedekah langsung jebret, tapi kesananya dia kapok, nggak mau lagi. Ada orang yang sedekah ala kadarnya, dia rutin, tetapi terus dijaga ya, nilai keikhlasannya, nilai nominalnya dia jaga. Nah, maka yang dilihat sama Allah bukan seberapa besar jumlah yang dia sedekahi, tapi yang dilihat sama Allah seberapa besar keikhlasan dia dalam menjaga istiqomah dan konsistensi dari nilai yang memang terus dia jaga. Itu yang susah. Caranya seperti apa itu Ustaz untuk menjaga kita agar tetap istiqomah dan eksistensinya? Itu tadi. Di bulan puasa kita dilatih selama sebulan. Sebulan loh. Ya pesantren kilat lah. Artinya puasa itu kan sekolah tanpa ijazah, kuliah tanpa wisuda. Kita dididik untuk menjadi biasa. Custom makes everything easy, kan begitu. Kalau sudah terbiasa maka akan jadi mudah. Nah, bagaimana kita merombak satu kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang baik, sehingga baik itu menjadi kebiasaan untuk kita. Itu yang berat. Maka manusia-manusia fitri, manusia-manusia yang kembali hatinya menjadi suci, ada sikap yang lebih baik, ada akhlak yang lebih mulia, ada tutur kata yang lebih bijak, ada langkah yang lebih bermanfaat, ada uluran tangan yang lebih baik. Memang sulit, sekali lagi memang sulit, tapi bagaimanapun itulah manfaat Ramadan satu bulan, agar terbentuk satu kebiasaan yang pada akhirnya kebiasaan itu menjadi satu hal yang melekat dengan keseharian kita. Contoh yang paling gampang begini, setiap habis sholat fardu misalnya, saya mau sedekah, nggak perlu banyak-banyak, 2.000 saja setiap habis sholat. Coba bisa nggak dijaga nilai 2.000-nya? Terus kadang udah mau ngeluarin nih, aduh, kalau mikir 2.000, ya kali sekian, sehari aja 5 kali 2 udah 10.000, sebulan hitung-hitungan. Kadang begini, kalau kita ingin berbuat baik jangan dihitung, karena kalau sudah hitung-hitungan maka sebenarnya hitungan Allah itu maha tidak terhingga gitu loh. Contoh begini Mbak, suatu saat saya pernah di jalanan, terus tiba-tiba, kenapa tiba-tiba saya ngerem mendadak? Nggak taunya di depan saya itu ada kecelakaan beruntun ya, dan saya terhindar. Dan bisa jadi terhindar kita dari kecelakaan karena keikhlasan kita memberi uang cuma 2.000 rupiah di beberapa bulan yang lalu, tapi kita nggak pernah mengharap apapun kecuali atau tidak mengharapkan perhitungan setelah itu ya. Itulah Allah. Ketika kita memberikan 2.000 tapi keikhlasannya mungkin selangit, Allah akan memberikan rezeki yang tidak terhingga. Dan jangan kita pikirkan rezeki Allah hanya berbentuk uang. Selamat dari musibah, badan yang sehat, anak yang cerdas, umur yang berkah, itu semua rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tabungan keikhlasan kita sebelumnya. Nah, manusia fitri, manusia bersih adalah manusia yang selalu ingin memberikan kepada orang lain hal yang terbaik, karena dia yakin entah suatu saat pasti Allah akan memberikan yang jauh lebih baik dari apa yang menurut kita terbaik.
Berarti saat ini jangan ragu pemirsa untuk memberi, begitu ya Ustadz ya. Memberi, bersedekah tanpa mengharapkan apapun balasannya. Bahkan bukan cuma uang. Ya. Tenaga itu sedekah. Pikiran, konsep, ide itu sedekah. Bahkan senyum itu bisa jadi sedekah. Ya. Lalu lagi Ustadz, pertanyaannya nanti dijawabin nanti nih ya. Siap. Terkait dengan kita bermaaf-maafan. Kadang ada perasaan kita yang memang dari dalam hati untuk meminta maaf. Kadang pula ada yang masih kekeh dalam hati juga untuk tidak mau bermaaf-maafan. Ini bagaimana Ustadz ke depannya? Iya. Dijawabnya nanti? Oh nanti, iya. Istirahat dulu pemirsa. Sesaat lagi kita akan kembali. Ini punya beberapa masalah dengan orang lain, kemudian ada pihak-pihak yang bertikai, kemudian untuk menyatukan itu dalam suasana momen Idul Fitri ini, terkadang ada rasa yang tidak cukup keikhlasan kita bangun. Itu bagaimana Ustadz? Membangun keikhlasan itu bukan perkara seperti kita terima paket jadi gitu ya. Contoh seperti Marcel, isinya ada buah. Kan kalau tinggal terima enak tuh, tinggal bawa pulang gitu ya. Tapi keikhlasan ini memang istilah Parcel tuh harus kita yang membuat semua-muanya dari awal. Buahnya kita yang tanam, buahnya kita yang nyiram, buahnya kita yang petik, kemudian bingkai Parcel juga kita yang buat. Seperti itulah keikhlasan. Harus diawali dari hal-hal yang paling kecil. Ikhlas meminta maaf dan ikhlas memaafkan, ikhlas memberi, kemudian ikhlas ketika kita melihat perbedaan di masyarakat, ikhlas ketika berbeda keyakinan dengan orang lain. Ikhlas dalam kehidupan memang harus diawali dari hal-hal yang paling kecil. Dan baginda Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah masuk ke kota Madinah, yang dibangun di kota Madinah adalah keikhlasan untuk menerima perbedaan. Iya. Makanya ada civil society, piagam Madinah. Bagaimana Rasulullah itu membuat satu payung yang melindungi semua masyarakat Madinah yang berasal dari beragam etnis, budaya dan segala macam. Nah, seharusnya kita sebagai warga negara yang baik dan sebagai umat beragama yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, momen lebaran ini harus membuka hati yang seluas-luasnya ya. Kepada siapapun yang memang pernah menyakiti kita. Menyakiti hati kita sampai kadang-kadang kita tuh masih teringat luka itu. Karena kayak curhat ini. Benar. Sulit ya. Makanya gini, ketika seseorang menyakiti kita, maka jangan pernah ditorehkan di atas kanvas. Maka sulit untuk menghilangkannya. Ketika orang lain menyakiti kita, torehkan saja di atas pasir. Jadi ketika angin bertiup, dia akan terbawa gitu loh. Sebaliknya, ketika kita berbuat kebaikan kepada orang lain, jangan selalu kita ingat-ingat, tapi anggap saja itu sesuatu yang kita ikhlaskan. Nah, maka dari itu, kewajiban seseorang yang bertakwa, manusia fitrah, manusia bersih, manusia suci, adalah kemampuan untuk membukakan pintu maaf bagi siapapun. Meminta maaf mudah, tetapi memberikan maaf itu tak teramat sulit. Betul. Nah, ini kita juga melihat bagaimana situasi negeri kita pada saat bulan Ramadan kemarin dan menjelang Idul Fitri, pada saat suasana untuk pemilu begitu ya, untuk memilih sosok presiden. Tim ses ini kan kedua kubu saling membenci mungkin ya, saling menjatuhkan seperti itu. Dan di saat hari ini, hari Idul Fitri adalah menyatukan mereka semua. Betul. Itulah yang saya katakan tadi, ketika kita ada dalam warna-warni perbedaan, sebenarnya perlu keluasan hati yang lebih, yang ekstra. Sekarang sudah, lupakan, tidak ada nomor-nomor lagi nih. Kalau nomor sepatu bolehlah, nomor baju baru bolehlah. Sudah tidak ada warna ini, warna itu, sudah tidak ada nomor sekian, nomor sekian. Kita disatukan oleh Idul Fitri ketika semuanya diharapkan untuk menjadi suci, untuk memiliki hati yang putih, sehingga apa yang sudah terjadi, biarkan itu berlalu. Siapapun tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu, karena masa lalu adalah sesuatu yang paling jauh dalam hidup kita. Siapapun nggak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Tugas kita sebagai manusia, bagaimana sekarang kita memberikan yang terbaik untuk hari ini dan merencanakan yang terbaik untuk esok hari. Nah,
Sekarang badai sudah berlalu, Ya. kan begitu. Warna-warni sudah tidak ada. Betul. Nomor-nomor biarkan pupus seiring waktu gitu ya. Sekarang kita harus seia sekata, seiring sejalan, seirama senada bagaimana kita membangun Indonesia. Siapapun pemimpinnya, semoga beliau mampu memimpin dengan hati. Ya. Karena ketika seseorang memimpin dengan hati, maka akan lahir suri tauladan yang bisa dicontoh oleh seluruh masyarakat Indonesia. Amin. Semoga Presiden terpilih pagi ini menyaksikan ini ya Ustadz ya. Mudah-mudahan. Amin. Kita sedikit menyinggung Ustadz apa yang terjadi di kawasan Timur Tengah, di jalur Gaza. Saudara-saudara kita yang sampai saat ini pun belum tenang untuk merayakan hari kemenangannya. Dan sampai saat ini pun juga mereka masih didera oleh persoalan-persoalan dari bangsa itu sendiri. Ini bagaimana sih Ustadz juga menyaksikan ya, ketika ada kesepakatan untuk menggelar gencatan senjata, tetapi lagi-lagi untuk markas PBB, di mana ini merupakan tempat perlindungan dari anak-anak, kemudian para pengungsi yang ada di Gaza tersebut, kemudian dibom oleh pihak Israel seperti itu. Ini kan berarti ada pengkhianatan untuk kesepakatan ya Ustadz ya? Karena memang bagi orang Yahudi, kelas manusia itu hanya dua, Yahudi dan non-Yahudi. Non-Yahudi ini seperti apa Ustadz? Ya di luar orang Yahudi, siapapun, beda keturunan, beda ras, beda budaya dan sebagainya, selama itu bukan Yahudi, menurut mereka itu non-Yahudi. Dan mereka harus menjadi budak-budak orang Yahudi sampai kapanpun. Itu yang ada di mindset mereka? Iya. Tahun 2012 ketika saya ke Hebron dan Yerusalem, saya melihat, saya masuk ke satu perkampungan Israel. Itu awalnya memang perkampungan Muslim, tapi mereka rebut. Di sana ada sekitar 2 masjid yang sudah hampir roboh ya, dan dijadikan tempat main bola buat anak-anak kecil. Terus mereka sampai di dalam masjid loh main bola itu. Jadi tempat-tempat mihrab imam memimpin sholat itu masih ada. Mereka dari kecil sudah dididik untuk membenci orang-orang non-Yahudi, entah itu Muslim ataupun Nasrani. Makanya di Palestina orang-orang Muslim dengan orang-orang Nasrani mereka bergandengan tangan untuk melawan Yahudi. Iya, padahal kita tahu ya di Palestina kan selain orang Muslim dan orang Nasrani juga ada orang Yahudi yang tinggal di kawasan tersebut. Contoh ketika saya ada di Tel Aviv waktu itu menginap di satu hotel, itu sampai pun di dalam hotel liftnya saja mereka diskriminatif gitu loh. Jadi ada lift khusus orang Yahudi. Oke. Jadi saya waktu itu sudah masuk ke dalam lift, kemudian ditegur sama tentara, dimintain paspor segala macem, dilihat saya Muslim suruh keluar. Itu hanya untuk urusan lift gitu loh. Sampai sebegitunya, mana hati nurani mereka gitu loh. Bukankah kita ini semua sama? Makanya subhanallah, Islam mengajarkan kita untuk tidak membeda-bedakan siapapun dari sisi kemanusiaan ya. Selama itu manusia, mereka punya hak asasi manusia. Kalau sudah berbicara akidah harus tegas, lakum dinukum waliyadin. Dan inilah seperti yang saya sampaikan di segmen sebelumnya tadi, bahwa baginda Rasulullah SAW ketika membuat piagam Madinah, maka komunitas yang pertama kali mengkhianati pun orang-orang Yahudi. Jadi memang ini sudah seperti apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ketika Allah menyinggung al-Yahud, orang-orang Yahudi, kalimat sebelumnya adalah lan, never. Sampai kapanpun tidak akan pernah mereka ikhlas dan ridho kepada kita, sampai kita mengikuti apa yang mereka yakini. Tapi ketika Allah menyinggung masalah Nasara, maka kalimat yang digunakan adalah la, tidak. Artinya masih ada kemungkinan mereka untuk berdamai dengan orang-orang Nasrani, kita sebagai Muslim gitu ya. Tapi ketika sudah berbicara tentang Yahudi sampai hari kiamat pun, mereka pasti akan terus menginjak-injak. Begitu banyaknya korban sampai hari ini, Ustadz Zaki, di kawasan jalur Gaza sendiri, dan kita tidak tahu sampai kapan serangan ini akan terus terjadi. Untuk berdamai, untuk melakukan gencatan senjata, sepertinya memang cara yang bisa dikatakan sedikit susah di sana. Terlalu sering dikhianati ya. Bahkan dari zaman baginda Rasul pun sudah banyak pengkhianatan dari orang Yahudi. Maka sebenarnya ada satu PR yang kita lupakan. Jangan terlalu larut kita dalam duka. Bagaimanapun duka sebuah kewajiban, tanda sayang dan cinta kita kepada saudara sama Muslim. Ada PR besar bagi kita umat Muslim di dunia ini,
bagaimana kita mampu meraih peradaban yang dulu kita pernah sukses meraih peradaban emas di zaman pertengahan Islam ya. Bagaimana Khalifah Harun ar-Rasyid saat itu sangat memberikan pendidikan, kemudian strategi militer yang mumpuni, kemudian ilmu kedokteran dan sebagainya, sehingga Islam berada pada zaman keemasan. Hal itu yang sering kita lupakan. Coba bayangkan, kalau sudah masalah perang, maka mau tidak mau kita berbicara tentang teknologi militer. Sedangkan kita belum menguasai hal itu. Bahkan perekonomian dunia pun sekarang yang mengendalikan adalah orang-orang Yahudi. Amerika itu ya Israel besar, Israel Amerika kecil, ya dia juga gitu loh. Maka PR kita sebagai anak muda muslim sekarang, bagaimana kita belajar yang terbaik apapun bidang pendidikan kita, sehingga suatu saat juga kita bisa memberikan yang terbaik untuk Islam. Nah, inilah yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Maka ciri-ciri orang bertakwa salah satunya memberikan yang terbaik dari setiap profesi apapun yang sedang dia jalani. Jadi untuk menjadi seorang muslim yang baik, yang soleh, bukan harus jadi kiai, bukan harus jadi ustadz, bukan harus jadi tokoh agama. Apapun profesi kita, kuliah di fakultas apapun, ambil jurusan apapun, berikan itu yang terbaik. Karena bagaimanapun yang terbaik segalanya hanya untuk Islam. Baik. Gitu. Dan sebenarnya bagi seorang pribadi, kita seorang muslim gitu, apa sih yang harus kita lakukan untuk memberi sedikitnya dukungan kepada saudara kita yang dari jalur Gaza, Ustaz? Yang pasti tadi kemauan kita untuk menjadi yang terbaik di antara ini sekian. Hal kecil ya Ustaz ya, harus kita lakukan walaupun hanya seperti itu. Dari hal yang kecil, profesi apapun harus kita berikan yang terbaik. Karena yang terbaik ini bukan hanya untuk kita sebenarnya, bukan hanya untuk masa depan kita, tapi untuk masa depan umat, untuk masa depan Islam. Bukan kita yang akan merasakan satu generasi ke depan, tapi mungkin anak cucu kita. Nah, bagaimana kita berkiprah mengukir sejarah sehingga Islam ini memiliki beberapa konsep kehidupan yang membuat umatnya terus maju dan terus maju, memiliki peradaban yang sempurna. Karena kita masih berkutat pada masalah khilafiyah, masalah kunut atau tidak, masalah bagaimana takbir yang benar, siapa yang salah. Itu tidak jadi masalah. Bagaimanapun ikhtilafu ummati rahmah. Jadi perbedaan yang ada dalam umatku itu sebenarnya sebuah rahmat. Tapi tadi ada PR yang sangat besar. Barang siapa yang ingin sukses di dunia, maka pelajarilah dunia. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, kan begitu. Barang siapa yang ingin meraih dunia harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin menggapai kebahagiaan akhirat harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang ingin dua-duanya harus dengan ilmu. Jadi ini tadi ilmu. Kita hidup di dunia. Ketika saudara-saudara kita di Israel diserang dengan beragam teknologi militer yang canggih, super kita canggih, nomor satu di dunia, nomor satu bahkan. Ya, PR kita terbesar bagaimana kita mampu memiliki teknologi yang sama. Mungkin untuk kita, untuk warga muslim punya teknologi yang sama dengan mereka, mempersaingi mereka bisa? Betul. Ya, mudah-mudahan, tergantung bagaimana generasi sekarang. Insya Allah Ustaz ya. Inna fi yadi subani amrul umma wa fi aqdamim hayata. Kan semuanya tergantung dari anak-anak muda. Baik, Ustaz, kita masih akan membicarakan ini. Terutama nanti juga kita akan mendengarkan laporan langsung dari Nur Ikhwan, ini relawan Mercy yang ada di Gaza. Tentunya kabarnya ada serangan bom lagi nih Ustaz di jalur Gaza. Kita lihat laporan selengkapnya oleh Nur Ikhwan sesaat lagi, Om.